Tablet 4 jutaan buat kerja? Emang bisa? Jadi ini adalah Redmi Pad Pro yang selama 1 minggu ini saya bawa liputan ke IFA Berlin, Jerman dan saya buat jalan-jalan di Paris. Biasanya tablet yang saya bawa itu tablet yang harganya 20 juta ke atas. Yap, iPad. Tapi di video kali ini saya tantang diri saya sendiri untuk pakai tablet dengan harga 4 jutaan. Apakah saya tetap bisa produktif? Apakah si Redmi Pad Pro bisa handle kebutuhan kerja saya sebagai jurnalis dan juga konten kreator? Yuk kita bahas. Spesifikasi kalian bisa lihat di sini ya untuk memperhemat durasi. Intinya sih di kelas harga 4 jutaan dengan spesifikasi yang diberikan dibanding kompetitornya, ya kalian coba cek marketplace sendirilah. Kalau pas liputan, kadang itu saya bawa laptop tapi lebih seringnya bawa tablet karena lebih enteng dibandingkan laptop. Si Redmi Pad Pro ini kalau tanpa keyboard bobotnya ada di 571 gram, tapi ini saya beli sama keyboardnya juga karena sebagai jurnalis pasti pekerjaan saya ya 80% lah itu nulis skrip, nulis artikel. Harga keyboardnya 600 ribuan, total sama keyboard nggak sampai 5 juta, nggak sampai 800 gram juga bobotnya. Jadi dibawa kemana-mana enteng, dimasukin ke tas juga enak karena lebih tipis dibandingkan laptop. Di kelas harga 4 juta, layarnya overspecs. Dia punya dimensi itu 12,1 inch, ini udah sekelas notebook sih ya, 33% lebih gede ketimbang Redmi Pad 6 sebelumnya. Resolusinya juga gede, refresh rate kenceng, brightness nits diklaim 600 nits, dan ada Dolby Vision dan juga Dolby Atmos untuk entertainment. Saya buat ngedit di CapCut selama di Eropa untuk rough edit aja. Dari sisi layar saya nggak ada komplain. Color volume-nya ketika kita tes, sRGB-nya itu bisa nyentuh angka 99%, hampir 100%. Adobe RGB di 75,6%, di CIP3 ada di 75,4%, dan RC 2020 itu di 54,2%. Cuman brightness nits-nya sih yang belum sesuai sama klaimnya yang 600 nits. Karena kita tes dia ada di 450 nits. Ya sebenarnya 450 itu kalau digunakan di outdoor juga masih cukup oke. Pas di pesawat Jakarta Berlin itu 21 jam saya juga sempat pakai dia untuk entertainment, untuk nonton Netflix yang filenya udah saya download. Di pesawat sebenarnya ada filmnya juga sih, tapi kurang update. Dengan Dolby Vision plus XDR-nya, warna dari layar Redmi Pad Pro ini kalau dibuat nonton movie jadi lebih ke ranah sinema, lebih hidup dan juga lebih colorful. Selama saya di Eropa, saya juga nyewa Airbnb dengan apartemen yang kecil banget. Cuma ada ya ruang tamu, kamar tidur, toilet. Udah, untuk ukuran kamar sekecil ini, suaranya udah imersif. Dia punya 4 stereo speaker dengan Dolby Atmos, layar gede, resolusi gede, speaker juga gede. Wah, 4 jutaan lagi. Kok kita malah bahas entertainment ya? Padahal kan kita mau bahas perspektif dari sisi kerjaan. Kita balik dulu ke kerjaan ya. Selama saya pakai nulis dengan 2 aplikasi terbuka, dia masih nyaman sih. Untuk multitasking gampang, jadi tinggal pencet aja 3 titik di bagian atas. Setelah dipencet, kita tinggal pilih app kedua yang mau dibuat multitasking apa. Kita juga bisa buka 3 app sekaligus, tinggal buka icon yang floating window, terus buka lagi yang dual. Kalau mau tambah floating window lagi, juga bisa. Jadi 4 aplikasi sekaligus. Enak sih buat bikin skrip sama research di internet, sama buka WA lebih efisien. Apalagi layarnya ini kan 12,1 inch ya. 4 aplikasi dibuka sekaligus masih nyaman mata saya lihatnya. Sayangnya kalau udah pakai opsi ini, dia nggak ada file doc atau history window yang udah kebuka. Jadi kalau mau pakai opsi ini lagi, harus manual. Untuk kamera depan belakang dia punya kamera 8 megapiksel. Memang di bagian belakang ada 2 lingkaran, tapi 1 lingkarannya itu bukan kamera, tapi itu adalah flash. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk kualitas kamera depannya Redmi Pad, tablet 4 jutaan yang saya gunakan untuk kerja. Ya, kalau digunakan untuk konten fotografi atau videografi kurang sih ya. Tapi kalau misalkan hanya digunakan untuk meeting online aja dengan kualitasnya kayak gini masih oke. Ini kalau misalkan low light atau di ruangan, nah, kira-kira seperti ini masih oke juga. Walaupun kayak dynamic range-nya kurang ya, putih di situ, tapi kalau digunakan hanya untuk meeting online udah lebih dari cukup karena resolusinya udah 1080p 30. Dibandingkan dengan laptop dengan harga segini biasanya BP-nya itu ada di 720p 30 fps, tapi ini udah 1080p 30 fps. Nah, kalau untuk kamera belakangnya seperti ini, sama aja dengan kamera depannya, nggak bisa kalau digunakan untuk nge-vlog ataupun fotografi, kurang ya. Tapi kalau digunakan hanya untuk scanning dokumen, untuk kegiatan produktif, ini udah lebih dari cukup.
Keyboardnya gede karena dimensi layar 12 inch tadi, keyboardnya jadi ikutan gede juga. Lebih nyaman aja sih ngetik-ngetik, tombolnya itu jadi ikutan gede. Tapi kalau dibandingin ngetik di laptop sama di iPad saya, beda sih. Feel keyboardnya Redmi Pad Pro ini memang masih agak plastiki, terus tactile-nya juga kurang nendang, sama travel distance-nya masih pendek. Tapi seminggu saya pakai, lama-lama udah terbiasa dan saya udah bisa ngetik tanpa lihat keyboardnya. Hanya dalam waktu 3 hari aja. Tapi sayangnya untuk aksesorisnya, untuk stylus dan juga keyboardnya ini dia belum magnetic charging. Jadi stylusnya harus dipasang di atas seperti ini. Dan kalau misalkan baterainya habis, harus dicas satu-satu pakai Type-C. Kurang praktis sih. Selama saya bawa, pennya ini jarang saya pakai, bukannya pennya nggak enak ya, karena pennya ini udah support sama 4096 pressure sensitivity, jadi garisnya ini bisa tebel, bisa tipis. Tapi saya pribadi itu orangnya nggak bisa gambar ya, paling cuma taking note sama ngedit-ngedit di CapCut pakai pen aja. Untuk performa selama saya pakai liputan kurang lebih seminggu ini, saya pakainya sih CapCut ya untuk editing. Jadi saya shot B-roll dan juga A-roll dulu pakai kamera action yang kebetulan kamera actionnya juga lagi saya pakai ini. Ya karena saya males bawa yang berat-berat. Kamera A7S Mark III saya itu, wah itu udah berat banget. Setelah itu saya transfer filesnya dari kamera ke tablet dengan USB-C-nya. Sebenarnya kalau kita mau transfer langsung filesnya dari SD card ke tablet bisa sih pakai SD card-nya. Cuman ya saya males ribet aja, tinggal colok aja dan transfer. Terus workflow-nya saya edit di CapCut, tapi saya editnya itu cuman rough cut aja. Jadi kayak cuman editan kasarnya aja, A-roll sama B-roll, biar nanti yang di sana itu nggak bingung. Karena kan pasti bingung ya kalau misalkan saya yang ambil B-roll, saya yang ambil A-roll, motong-motongnya itu pasti yang di sana nanti bingung. Jadi saya rough cut dulu. Nah, nanti tim yang ada di Indonesia ngirinya bakal lebih gampang. Jadi tinggal nambahin sound effect, nambahin B-roll yang kurang-kurang, udah. Karena secara A-roll-nya itu udah sesuai dengan yang saya mau. Sayangnya ya, kalau kita ngedit di CapCut pakai resolusi 4K, dia nge-lag sih. Saran saya kalau lagi liputan dan bawa tablet 4 jutaan, ya harus mau korbanin turunin resolusinya itu di 1080p. Karena kalau di resolusi ini, dia smooth, gak nge-lag, dan ngeditnya pun bisa lebih cepat. Kalau misalkan bikin video short-short aja, bakal lebih mudah. Jujur, saya jarang nge-game di Redmi Pad Pro ini. Cuman buat nunjukin ke kalian gimana performa dari Snapdragon 7S Gen 2-nya, gak apa-apa lah ya, kita coba performanya. Pertama seperti biasa, kita coba di Antutu. Untuk Antutu dia dapat skor 500.000 lebih, yang kalau kita bandingin dengan kompetitornya di kelas harga yang sama, si Redmi Pad Pro ini masih kenceng. Buat performa main gamenya nggak ada masalah sih. Contohnya kayak Mobile Legends di sini udah support settingan grafik ultra dan frame rate super 90 fps. Saya coba main rank nggak ada masalah sama sekali. Frame rate-nya stabil di kisaran 52 sampai 84 fps. Saya juga coba untuk main Redmi Pad ini di game berat kayak Genshin dan juga Zenless, dan hasilnya cukup memuaskan. Redmi Pad ini bisa ngelibas settingan rata kanan dari gamenya dengan performa yang lancar di kisaran 53 sampai 72 fps dan anti ngeframe. Nggak ada skor yang di bawah 30 fps. Tapi ketika saya coba untuk main game WUWA atau Wuthering Waves, sayangnya feel gameplaynya kurang memuaskan nih. Redmi Pad ini cuma bisa ngangkat game maksimal di sekitar 30 fps. Itu pun masih ada stutter di beberapa titik. Tapi menurut saya sih game ini kenapa nggak optimal dimainkan di Redmi ya karena develop gamenya belum cukup bagus ya untuk si WUWA ini. Dan overall kalau kita lihat dari performanya tadi dengan kelas harga 4 jutaan, wah ini sih udah lebih dari price to performance. Dari sisi baterai, kapasitasnya ini gokil sih. Dia punya kapasitas baterai 10.000 mAh. Kemarin saya juga sempat was-was ya, karena saya belum cek berapa kapasitas maksimal untuk dibawa terbang. Tapi untungnya, ya saya udah sampai di Europe, berarti 10.000 mAh. Aman. Untuk daya tahan baterainya, saya tes di PCmark, dia bisa tembus 15 jam. Itu untuk workload kerja dan juga entertainment. Itu pun masih nyisa sekitar 20%. Kalau real use-nya, saya pakai untuk bikin script dengan buka 3-4 aplikasi sekaligus pakai WiFi. 2 hari ini saya pakai sekitar sehari itu 4-5 jam, dia masih sisa 34%. Gokil sih kalau kita ngomongin awetnya. Cuman, kapasitas baterai yang gede ini tidak diimbangi dengan fast charging yang gede juga. Fast chargingnya cuma di 33 watt. Yang 0 ke 100% butuh waktu sekitar 2 jam 40 menit. Ya mirip-mirip sama laptop.
Tapi ini saran saya buat Redmi kedepannya sih ya. Mungkin aksesorisnya bisa dituning lagi karena sekarang posisinya kalau misalkan saya pengen tetap kerja di kereta karena perjalanan kereta ini lumayan lama, posisi seperti ini nggak ada meja, repot. Nah harusnya masih ada satu garis lagi untuk Excel biar posisi tabletnya itu bisa seperti ini. Nah, jadi bisa langsung menghadap ke layar gitu mata saya. Kalau kayak gini masih bisa sih, tapi POV-nya kurang nyaman aja gitu. Oke, jadi itu tadi adalah pengalaman saya pakai Redmi Pad Pro selama saya buat kerja liputan di Eropa kurang lebih 1 minggu lebih ini. Dan pertanyaan tadi, apakah dia bisa menghandle kerjaan sebagai jurnalis dan konten kreator? Kalau untuk jurnalis yang nulis skrip dan juga artikel aja, udah lebih dari cukup sih. Karena buat ngetik-ngetik sambil multitasking, buka 4 aplikasi sekaligus, aman aja, gak nge-lag sama sekali. Buat editing sebagai konten kreator, nah ini ada catatan khususnya. Di KID itu kan record dan juga publishnya di 4K ya. Cuman untuk case ini, karena saya nantang diri saya sendiri untuk bawa tablet seharga 4 jutaan buat kerja, ya saya harus menurunkan ego saya untuk menurunkan resolusinya di 1080p. Karena kalau misalkan kita gunakan untuk editing 4K di CapCut, dia nge-lag. Jadi bikin workflow saya itu lebih lama. Kalau 1080p aman, saya bisa ngedit rough cut untuk kemudian dikirim ke Indonesia untuk di editing final sama tim di Indonesia. Untuk baterai, awet banget, gak harus ngecas sehari sekali. Layar bukan cuma gede dimensi, tapi speknya juga disesuaikan dengan resolusi gede, color akurasi gede, dan refresh rate yang gede juga, 120 Hz. Awalnya, saya bawa Redmi Pad ini juga agak deg-degan ya, karena kan ini liputan event gede, IFA Berlin. Saya tantang diri saya untuk bawa tablet 4 jutaan, tapi ternyata aman aja, enteng lagi bawanya ya. Dan saya bisa simpulkan ya bisa lah kalau dia digunakan untuk alternatif laptop. Buat yang suka gaming, game-game kompetitif dia juga masih ngangkat. Buat yang suka entertainment, layarnya yang gede juga udah memukau dengan Dolby Vision, XDR, dan Dolby Atmos untuk audio quad speakernya. Kalau kita ngomongin kekurangan sih, aksesorisnya ya. Aksesorisnya memang lengkap, ada keyboard, ada stylus pennya. Cuman sayangnya itu nggak dibikin yang seamless gitu. Jadi ngecasnya harus masing-masing. Kayak stylusnya ini ada Type-C-nya harus ngecas di sini, terus si keyboardnya juga Type-C-nya di sini harus ngecas satu-satu gitu. Ribet. Terus kekurangan lain kalau misalkan sering digunakan touch-touch-nya ini, layarnya ini dia gampang banget nempel sama fingerprint, terutama buat user yang seperti saya, yang tangannya ini cepat basah. Tapi ini masalah simple sih, kita bisa mengurangi dengan belikan screen guard atau tempered glass yang anti fingerprint. Dan overall, apakah si Redmi Pad Pro dengan harga 4 juta ini bisa digunakan untuk kerja? Kalau untuk kerjaan saya sih bisa banget ya. Dan untuk harga 4,2 juta ini harga Indonesia loh ya. Karena kalau saya cek harga Paris, BTW sekarang saya lagi di Paris, dari Berlin kemarin ke Paris, dan harga Paris itu ada di 330 euro atau sekitar 5,2 juta rupiah. Jadi di Eropa 1 juta lebih mahal harga Redmi Pad Pro ini dibandingkan harga Indonesia. Kalau dibanding sama pen dan juga keyboard di total 5 jutaan, coba deh kalian cari laptop 5 jutaan yang touchscreen, yang ada stylusnya, yang layarnya segede ini ada nggak? Nggak ada sih. Ya walaupun beda segmen, tapi menurut saya si Redmi Pad Pro ini kalau digunakan untuk kerja, masih bisa-bisa aja untuk alternatif laptop. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!